lupa pulang dari pasar atau pulang dari kegiatan atau pulang dari beraktivitas, kemudian minum agak puas lah Ustadz, jregek gitu. Kemudian bagaimana puasa kita? Apakah seterusnya kita bakal batal sehariannya? Sudahlah batal atau memang puasa lagi atau seperti apa? Alhamdulillah, berarti bercumbu dengan istri atau masih boleh nggak Ustaz? Jadi misalnya biasanya kan ada suami istri ketika suaminya ingin berangkat kerja itu kan biasanya salim dan berpelukan kemudian berciuman, sekedar hanya melepas sekedar Ustaz? Rasa rindu, rasa sayang seperti itu, menitipkan rasa rindu, rasa sayang. Berarti insya Allah tidak apa-apa. Selanjutnya ini Ustaz. Nah, ini biasanya kita alami ketika puasa di awal-awal Ramadan. Jadi di awal-awal Ramadan kita belum terbiasa dengan puasa. Di awal-awal Ramadan kita belum terbiasa. Pola hidup baru jadi pola hidup baru. Kadang-kadang jam 9 snack time misalnya. Nanti setelah keluar dari rumah, pulang dari pasar, ibu-ibu buka kulkas, teguklah 1-2. Nah, ketika itu di bulan Ramadan lupa pulang dari pasar atau pulang dari kegiatan atau pulang dari beraktivitas, kemudian minum agak puas lah Ustadz, jregek gitu. Kemudian bagaimana puasa kita? Apakah seterusnya kita bakal batal sehariannya? Sudahlah batal atau memang puasa lagi atau seperti apa? Enggak Ustadz? Berarti saya simpulkan boleh dibilang baik makan maupun minum dalam kondisi lupa pada waktu bulan Ramadan. Masya Allah. Ini mungkin juga pernah terjadi mungkin pernah terjadi, bahkan pernah terjadi pada diri saya sendiri. Masya Allah. Saudara Ustaz juga lupa saya alhamdulillah saya sudah dapat ilmunya ini. Masya Allah. Sudah dapat ilmunya, saya berpikir wah ini rezeki dari Allah. Masya Allah. Mari kita lihat dulu ya. Dalam bab ini makan dan minum itu di siang hari bulan Ramadan itu sudah jelas wadih kalau itu membatalkan puasa. Makan minum dengan sengaja siang hari bulan Ramadan sudah wadih jelas itu membatalkan puasa. Tapi bagaimanakah kalau itu lupa? Maka jawaban singkatnya itu dimaafkan dan mendapatkan uzur lupa. Masya Allah, enak toh. Maka cekot betul. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam kitab Bulughul Maram ada satu hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba fala yutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, muttafaqun alaih. Hadis ini dibawakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau menyebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa sedang ia dalam keadaan puasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena kala itu Allah yang memberi ia makan dan minum. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Apa artinya nih? Salah satu faedah dari hadis ini, satu, lupa itu menjadi satu uzur yang mendapatkan maaf dari Allah. Yang kedua, tadi makan dan minum itu disandarkan kepada Allah, maka isyarat dari hadis ini bahwasanya itu rizki dari Allah. Nah begitu.
Tapi jangan alhamdulillah diteruske enggak begitu ya. Jadi kalau pas makan, minum, kemudian Ingat. benar lupa, ingat begitu, ketika ingat hop stop begitu ya. Jadi lagi sudah, atau begini ya, masuk begini, ingat begitu, jangan diteruskan begitu ya. Minum sudah, baru ingat, nah sudahlah, itu rezeki dari Allah. Kemudian juga perlu catatan juga, kalau ada teman atau sahabat yang melihat temannya minum, dia lupa begitu, ingatkan, diingatkan, stop, puasa. Kamu puasa, jangan minum. Begitu, karena ini bagian dari amar ma'ruf. Karena ketika ini amar ma'ruf, ketika di hari-hari bulan Ramadan, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustadz. Jadi hal yang lupa itu adalah hadiah dari Allah ya Ustadz. Ketika di awal-awal Ramadan kan kita belum terbiasa dengan. Tapi nanti jangan jangan lupa-lupain kemudian berdoa sama Allah supaya lupa. Itu berbeda lagi ya Ustadz, konteksnya. Jadi memang Allah yang memberikan lupa kepada kita dan Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Nah, yang selanjutnya ini Ustadz, di era modern. Nah, di era modern ini kita tuh punya gadget yang cerdas, yang pintar, ponsel pintar. Dari ponsel pintar itulah karena saking pintarnya, banyaknya fitur-fitur yang tiba-tiba keluar dari HP kita yang kita miliki, misalnya iklan atau dan lain sebagainya. Karena kan memang kita dalam kehidupan sehari-hari 24 jam kita sangat bergantung dengan HP. Jadi apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada, HP itu akan selalu ada. Hari ini pola hidup orang sekarang. Untuk orang-orang sekarang. Nah, ketika kita sedang melihat HP, ketika kita sedang scrolling gitu, kemudian ada hal-hal yang tidak baik sebenarnya untuk kita lihat. Ada hal-hal yang hal yang mungkin bisa membatalkan puasa kita. Nah, itu bagaimana Ustadz? Dan ketika kehidupan bermasyarakat itu kan majemuk nggak Ustadz? Seperti saya ketika sore hari bertemu dengan masyarakat, kemudian seperti biasalah Ustadz, emak-emak itu pekerjaannya apa sih Ustadz? Satu memasak, dua mencuci, yang tiga menggunjing Ustadz. 3M ya Ustadz, menggunjing. Jadi ketika saya tidak sengaja diajakin ngerumpi gitu, apa sih yang terjadi dengan puasa saya? Batalkah atau apa? Enggak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini tadi ada dua hal yang ini dia saling terkait sebenarnya. Masuk pada satu bab saja. Pada bab jangan sampai puasa kita itu melakukan hal yang sia-sia. Melakukan hal-hal yang malah menjadikan ganjaran pahala kita itu minus begitu ya. Rugi dong gitu ya. Rugi dong begitu ya. Masya Allah. Pertama terkait dengan mungkin ada iklan yang tidak baik, iklan yang seharusnya tidak ada di handphone kita begitu, atau ada ternyata tidak disengaja, ternyata ada begitu. Kemudian bagaimana ketika dalam kehidupan ini ada yang ngerumpi, ngajak bicara yang tidak benar begitu. Maka ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi catatan bagi kita semua dan menjadi peringatan bagi kita semuanya. Au kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Au kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Nastaghfirullahalazim.
Maka berkaitan dengan pertama, melihat sesuatu yang tidak baik, sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, ya, ini babnya tidak sengaja, tidak disengaja untuk melihat itu, maka ini insya Allah lah ma'fu. Kalau kayak begini insya Allah dia ma'fu. Akan tetapi ada catatan pentingnya. Akan tetapi kalau memang kita tahu di HP kita ini sering muncul yang seperti itu, maka batasi untuk melihat itu, begitu ya. Batasi untuk interaksi dengan handphone. Karena hari ini itu betul nanti kekhawatiran dengan kemajuan teknologi ini, ada yang bilang kita tidak bisa lepas hidup dari handphone. Tidak juga begitu, sebatasnya pun bisa juga. Maksudnya seperlunya juga begitu kita gunakan handphonenya. Kemudian bila ada hal-hal itu muncul begitu tanpa disengaja, maka tetap harus istighfar. Oh iya, tetap harus istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar sesuatu yang terlihat itu tadi, sesuatu yang tidak senonoh atau tidak baik terlihat oleh mata, begitu. Karena mata kita itu pun juga harus puasa begitu, melihat perkara-perkara yang tidak baik begitu. Tapi lain cerita nanti akan beda bab kalau dia sengaja melihat, kemudian muncul syahwat, kemudian sampai keluar air mani begitu, maka ini nanti sah, jelas, genah, ya, wadih, batal puasanya, batal puasanya. Kalau yang tadi dia melihat tidak sengaja dan tidak sampai menimbulkan syahwat begitu, maka insya Allah ini cukup stop di sini begitu, dia segera meminta ampun kepada Allah atas apa yang terjadi pada dirinya begitu. Kemudian berkata atau mendengar atau ngerumpi atau ghibah itu termasuk pada perkara yang sia-sia. Kita tahu bersama bahwasanya orang yang membicarakan aib orang lain itu seperti makan daging saudaranya. Jelas itu. Nah, siapa yang mau coba makan daging saudaranya? Enak tidak enak. Tapi apa yang dilakukan, apa yang terjadi di masyarakat kita, ngerumpi itu adalah nikmat sekali. Nastaghfirullahalazim. Maka untuk agar kita tidak terjerumus, pahalanya kita habis, yang didapat hanya lapar dan dahaga saja, maka perkara seperti dusta, perkara hal yang sia-sia, melakukan aktivitas yang memunculkan atau nanti kita bisa terperosok pada kemaksiatan, itu harus ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Menyampaikan tips dan trik bagaimana kita bisa menghadapi Ramadan selama 30 hari, Ustadz. Ya. Selama 30 hari kita bisa menjadi umat yang baik, umat yang bertakwa, dan umat yang beriman. Monggo, Ustadz.